Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Putra. Saya dari kelas Al-Ali. Nah, di sini saya akan melaksanakan ujian praktek tentang materi-materi Gharaibul Quran, Mushkilatul Ayat, kemudian juga terkait hamzah wasl dan hamzah qata, dan cara-cara pelafatan membaca dalam Al-Quran. Nah, baik, langsung saja untuk yang pertama, materi tentang Gharaibul Quran. Gharaibul Quran itu apa sih? Apa itu Gharaibul Quran? Nah, cara bahasa Gharaibul Quran ialah baca-bacaan yang aneh dalam Al-Quran. Jadi bacaan ini jarang dalam Al-Quran. Nah, di sini ada 5 Gharaibul Quran yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait imalah, kemudian ismam, tashil, akal, dan juga sakta. Nah, untuk imalah sendiri itu apa? Imalah ialah seperti miringkan bacaannya. Jadi dari lafaz yang berharokat fathah kemudian dimiringkan menuju harokat kasroh dengan ketentuan membaca harokat fathah itu selama 80% dan kasrohnya itu jadi 20%, sehingga bacaan yang miring jadi bacaan yang Contohnya seperti ini: Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi majreha di sini kan lafaz ini bacaannya miring dari harokat fathah menuju harokat kasroh, jadi berubah menjadi harokat Jadi bismillahi majreha wa mursa, bukan majreha tapi majreha, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yakni terkait ismam. Ismam itu apa? Ismam itu seperti baca-bacaan dengan memasukkan dengan dengungnya. Jadi dengung yang murni yang menunjukkan sebuah nun yang disembunyikan. Jadi, nah, bacaan ismam sendiri itu dengung dengan ketentuan bisa 1,5 detik atau 1 detik. Jadi contohnya dengan memoncongkan bibir. Jadi seperti ini bacaannya: Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Pada lafaz la ta'manna. Nah, di sini ada bacaan manna. Manna dengan memoncongkan bibir ketika memasukkan dengung dalam nun. Nah, untuk memasukkan dengung yang pertama, man ini sekitar 1,5 detik. Kemudian diikuti dengan memoncongkan bibir yang ini. Memoncongkan bibir seperti mencucu gitu, mencucu. Nah, setelah selesai mencucu kemudian melepas. Mencucu itu dengan menambahkan dengung sekitar 1 detik. Kemudian dilanjut dengan secara sempurna. Jadi la ta'manna, la ta'manna. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya terkait tashil. Tashil ini meringankan ya. Jadi maksudnya itu ada 2 hamzah, di mana hamzah yang pertama dibaca sempurna, kemudian hamzah yang kedua itu dibaca tidak sempurna. Jadi pada ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim, laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Nah, pada lafadzul a'jamiyyu ada 2 hamzah, di mana hamzah yang pertama dibaca dengan lafadzul dengan sifatul huruf hamzah yang sempurna, kemudian yang kedua ini tidak sempurna. Jadi jadi begitu memiringkannya. Nah, harokatnya langsung berbeda. Jadi a'jamiyyu wa arabi. Nah, untuk yang keempat terkait Gharaibul Quran yakni tentang nakal. Nakal ini apa sih? Perpindahan atau peralihan. Jadi peralihan dari huruf hamzah wasl yang memberikan harokat pada al-ta'rif sebelumnya. Pada lafaz bi'sa al-ismu, ini ketika diwasal dibaca bi'salismu. Nah, terkait dalam hurufnya itu bi'sa al-ismu, namun dibaca menjadi bi'salismu, fusuqa ba'dal iman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir sakta. Sakta ini berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Nah, sakta juga dibagi menjadi 2. Ada yang berhenti secara harfi atau secara lafadznya itu ya emang wajib, dan juga ada yang berhenti secara makna. Nah, untuk secara harfi seperti contoh kallabal rona ala qulubihim. Nah, ini secara harfi. Jadi kallabal rona ala qulubihim. Nah, kemudian untuk secara makna terdapat pada surah Al-Kahfi yang berbunyi seperti ini. Jadi di akhir kalimat haktanya berbunyi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'sa syadida. Nah, ini
iwaja ini berada di akhir kalimat ayat pertama, kemudian dengan sambung ayat kedua berhenti sejenak tanpa bernafas. Iwaja qayyimal liyudhira ba'sya syadida. Memasuki bab yang kedua, yakni terkait muskilatul ayat. Nah, muskilatul ayat itu apa sih? Muskilatul ayat itu adalah ayat-ayat yang jarang di Al-Quran, ayat yang sulit gitu loh. Jadi ada muskilatul ayat, ada muskilatul kalimat, di mana terdapat kalimat-kalimat sulit dalam Al-Quran, terdapat kalimat-kalimat yang sulit atau lafaz-lafaz yang sulit dalam Al-Quran. Jadi contohnya seperti kan, ada lafaz yaumi'id, ini kan jarang sekali ditemukan di Al-Quran. Ini lafaz yang sangat berbeda. Biasanya kan yang kita tahu yaumi'idim bibani, jadi seperti itu. Nah, ada lafaz yaumi'id, ketika orang yang tidak teliti dalam membaca pasti akan keliru. Nah, ketentuan lafaz yang sulit seperti Samuda ini kan ada dua cara bacanya. Jika diwasal dalam Al-Quran itu dalnya dibaca, jadi tidak diwakaf. Misalnya itu Samuda, 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 Samuda. Ada lafaz Samuda, ini berarti ketika diwasal, kemudian ketika diwakaf menjadi Samuda, jadi seperti itu. Samuda, 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 Samuda. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang sulit dalam Al-Quran. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit, hanya beberapa ya, mungkin seperti lafaz lakinna, lakinna ketika diwakaf ini hanya menjadi lakinna panjang. Ini diwakaf karena ada alif yang ada di lafaz tersebut. Lah, ketika diwasal dengan kalimat selanjutnya itu dibaca pendek, alifnya tidak dibaca, seperti lakinnahu wallahul ladzi, lakinnahu wallah, di situ alifnya tidak terbaca. Sedangkan kalau diwakaf lakinna, nah, panjang, lakinna itu. Ada beberapa lafaz seperti lafaz-lafaz yang juga jarang di Al-Quran, seperti lafaz itu nih. Nah, lafaz itu nih ini ketika dibaca dengan atau itu diwasal dengan ayat sebelumnya itu hamzahnya dibaca, jadi fis samawati tuni. Nah, ketika tidak diwasal dengan huruf sebelumnya namun berada di permulaan, hamzahnya tidak dibaca melainkan diganti menjadi ya. Jadi seperti itu nih, hilang hamzahnya hilang. Beda dengan cara wasal dengan ayat sebelumnya, bisa mawati tuni itu nih. Nah, jadi seperti itu. Sama halnya seperti saka yang ada di lafaz qawarir, qawarir, qawarir. Ketika diwakaf bacanya menjadi qawarir. Nah, kalau diwasal ro ini ada fathahnya namun tidak dibaca menjadi qawarir, qawarir, qawarir. Nah, ada lafaz-lafaz seperti sinwanun, bunyanun seperti dalam mutaqarribain itu. Nah, kemudian untuk bab yang terakhir terkait hamzah wasal dan hamzah qata'. Nah, hamzah qata' dan hamzah wasal ini apa maksudnya? Hamzah qata' ialah hamzah yang ditetapkan di pada tingkah wasal dan kemudian berada di awal kalimat, permulaan kalimat. Nah, disebut hamzah qata' karena memutus huruf dari huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Sedangkan hamzah wasal ialah hamzah yang ditetapkan di permukaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Hamzah wasal ini banyak modelnya, jadi bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasroh ataupun dhamma. Seperti kalau berharokat kasroh itu seperti lafaz intaqala, dan ada pun yang berharokat fathah itu yang gabung dengan al-ta'rif seperti alhamdulillah. Ya, ini hamzah wasal, alhamdu al-alamin, alhamdulillah gitu. Kan berharokat dhamma seperti undur gitu. Ada ketentuan-ketentuan hamzah wasal. Jadi ketentuan hamzah wasal itu berada pada al-ta'rif, kemudian fi'il madinya fi'il khumasi. Nah, juga ada 7 lafaz dalam Al-Quran yang doktrin sudah menjadi hamzah wasal. Jadi yang pertama itu ibnun, ibnatun, imraun, imraatun, isnani, isnatani, dan juga ismun. Jadi seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya. Kemudian saya lanjut dengan membaca Al-Quran per surah. Yang pertama saya akan membacakan surah Al-Fatihah dengan tartil insyaallah. Ini begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk selanjutnya saya baca surah Yusuf ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Selanjutnya surah Fussilat ayat 43 sampai 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Kemudian surah Al-Furqan ayat 47 sampai 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Kemudian yang terakhir surah Az-Zumar ayat 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika wal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bi ibadahu ya ibadi fattaqun. Dzalika yukhawwifullahu bi ibadahu ya ibadi fattaqun. Walladzina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra. وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Sadaqallahul Alim. Syukran dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.